Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 8. Dan sekarang kita akan pelajari tentang at-tarkib yang berhubungan dengan al-la'ibuna riyadiyun atau riyadah, yaitu tentang olahraga. Namun sebelumnya, untuk mengawali pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita diberikan kesehatan, kenikmatan, terutama dalam kegiatan ini kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan pembelajaran dan dijauhkan dari segala mara bahaya, terutama penyakit yang sedang mendunia ini, yaitu selalu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah corona. Untuk itu kalian harus selalu menjaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan, yaitu minimal kita selalu pakai masker, kita selalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Baiklah, untuk itu kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menurut agama kita yang kita anut, yaitu karena kita beragama Islam, kita memohon Allah supaya kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kenikmatan dan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran ini, yaitu kegiatan belajar secara daring. Untuk itu, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, baiklah akan saya cek kehadiran kalian semua untuk kegiatan ini, yaitu saya panggil untuk kelas 8A Abizar Al-Ghifari, Aminatus Sulistia, Angga Maulana, Asep Aryana, Azkia Nur Fauzia Ahmad, Cepi Nur Rahmat, Dika Mulyana, Dika Mulia Pramana Sidik, Diki Saputra, Gian Jatiwaluyo ada. Kemudian Hani Oktavia Ramadhani, Hera Trirahayu, Irma Dwiyanti, Khairun Nisa, Kurnia Apriani, Melsanda Denia, Mira Khairun Nisa, Ahmad Kurnia Nugraha, Nabila Fauzia, Pian Priyana, Rahmat Akbar, Supriyana, Rama Febrian, Rapli Sidik Maulana, Rehan Maulana, Rizky Darmawan, Rizka Cintia Bella, Rizky Andrina Suryana Widiawati. Dan ini untuk kelas 9A, mohon untuk mempersiapkan pembelajarannya supaya kita selalu dapat dengan mudah mencerna yang kita pelajari sekarang. Dan untuk selanjutnya, baiklah, sebelum kita mengawali kepada pembelajaran ini, kita perlu sampaikan bahwa pembelajaran bahasa Arab ini atau bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu sangat perlu sekali bagi kalian untuk melaksanakan atau untuk belajar bahasa Arab ini. Karena menurut informasi bahwa pada umumnya ketika orang Indonesia melaksanakan jemaah haji di Masjidil Haram,
ini kelemahannya satu, yaitu tidak pandai berbicara dengan bahasa Arab. Sementara di sana lingkungannya atau di daerah Saudi Arabia kebanyakan atau pada umumnya mereka itu menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa asli orang Madinah atau orang Makkah. Untuk itu supaya kita tidak tidak merasa atau tidak ketinggalan untuk berkomunikasi, maka perlu sekali bagi kalian untuk belajar bahasa Arab. Sebab pepatah mengatakan barang siapa yang tidak bisa bahasa suatu kaum, dia bisa tertipu oleh kaum itu. Nah, karena itu perlu sekali bagi kita untuk melaksanakan bahasa Arab. Di samping itu, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran hadis, yang dimana keduanya itu merupakan sumber hukum bagi hukum Islam. Itu karena tujuannya atau pentingnya kita belajar bahasa Arab. Baik, sebelumnya akan saya bacakan di sini bahwa kompetisi dasar dari pembelajaran ini yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan atau bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema ar-riyadhah atau al-la'ibun ar-riyadiyun, yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang tujuan sebuah aktivitas yang memperhatikan susunan gramatikal fi'il mudhari yang ditambah atau didahului oleh an, lan, dan li. Kemudian menganalisa gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-la'ibun ar-riyadiyun atau ar-riyadhah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatika fi'il mudhari yang didahului oleh an, lan, dan li. Tujuan mempelajari bahasa Arab atau tujuan mempelajari tarkib ini atau gramatika bahasa ini yaitu dengan mempelajari tarkib bahasa Arab atau susunan atau struktur Arab yang berhubungan dengan fi'il mudhari ditambah an, lan, dan li, peserta didik mampu menganalisis teks bahasa yang berkaitan dengan tema ar-riyadhah atau al-la'ibun ar-riyadiyun. Yang kedua, dengan mempelajari tarkib atau kaidah bahasa Arab, peserta didik diharapkan dapat menyusun kalimat bahasa Arab sesuai dengan tarkib atau kaidah bahasa Arab yang berkaitan dengan al-la'ibun ar-riyadiyun. Itu antara lain tujuannya. Untuk itu, marilah kita mulai pembelajaran bahasa Arab ini dengan bacaan basmalah berbismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita lihat bahwa dalam bahasa Arab itu terdapat yang dinamakan dengan kata kerja atau fi'il. Fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan pekerjaan. Kalau dalam jurumnya itu adalah ma yadullu ala makna waqtaronat bijamanin. Kalimat yang menunjukkan arti, yang mempunyai arti yang disertai dengan zaman atau waktu. Kita ketahui bahwa yang namanya waktu itu ada 3, yaitu waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah, dalam bahasa Arab fi'il juga terbagi 3, yaitu ada namanya fi'il madhi, ada yang namanya fi'il mudhari,
ada yang namanya fi'il amar. Fi'il madhi itu adalah fi'il yang menunjukkan pekerjaan, fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan ketika kita bicara. Seperti tadi pagi, kemarin, minggu kemarin, bulan yang kemarin, atau tahun yang lalu. Itu fi'il madhi. Untuk mengungkapkan pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan, itu menggunakan fi'il madhi. Nah, adapun keterangan yang menunjukkan fi'il madhi atau bentuk lampau adalah seperti sobahal yaum, al-lailah, tadi malam, qabla salasati ayam, 3 hari yang lalu, fil usbu'il madi, fi syahril madi, fi sanatil madi, tahun yang lalu, bulan yang lalu, minggu yang lalu. Itu fi'il madhi atau kalimat yang menunjukkan bentuk lampau. Yang kedua yaitu yang dinamakan dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan, dan juga fi'il yang digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang selalu atau rutin dilaksanakan. Itu fi'il mudhari'. Jadi untuk menyampaikan pesan yang berkaitan atau membicarakan pekerjaan yang sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan atau kebiasaan, itu menggunakan fi'il mudhari'. Baik sekarang, sedang, atau akan, besok. Nah, kalimat yang menunjukkan fi'il mudhari' atau pekerjaan atau waktu sekarang itu adalah seperti al-an, sekarang, godan, besok, fil usbu'il qadim, minggu depan, fi sanatil qadim, tahun depan. Atau yang kebiasaan, yang rutin dikerjakan, seperti kulla yaumin, kulla syahrin, kulla usbu'in, kulla yaumil ahad, kulla yaumil jum'ah, kulla sanatin. Nah, itu kalimat yang menunjukkan waktu yang rutin, yang selalu. Nah, yang ketiga yaitu fi'il amar. Fi'il amar itu adalah fi'il yang digunakan untuk perintah atau memerintahkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Itu fi'il amar. Nah, untuk itu baiklah, untuk menghemat waktu, baiklah kita yang akan kita pelajari sekarang ini adalah fi'il mudhari'. Baik, kita perhatikan contoh di sini. Nomor 1, lan adhaba ila ayyi makanin. Lan adhaba ila ayyi makanin. La yajriya al-la'ibu bisur'atin. La yajriya al-la'ibu bisur'atin. Yang ketiga, lan tatanawala Aisyatu al-futuro. Lan tatanawala Aisyatu al-futuro. Lan tadkhulal fasla ya Ahmad. Lan tadkhuli al-fasla ya Aisyah. Perhatikan akhir dari bacaan atau harokat dari akhir fi'il mudhari' yang setelah lan. Lan adhaba, la yajriya, lan tatanawala, lan tadkhula, lan tadkhuli. Nah, ini akhir semua itu kita perhatikan
perhatikan semuanya dibaca fathah kecuali yang paling bawah, lam tadkhuli al-faslah. Di sini karena yang dibicarakan di sini adalah muannas Aisyah. Nah, itu semuanya ini adalah kalimat-kalimat ini adalah fi'il mudhari, di mana asalnya fi'il mudhari itu adalah akhirnya dibaca dhamma. Adhabu, yajri, yajriyu kalau di harokatan, tatanawalu, tadkhulu, dan tadkhuli, tadkhulina. Nah, ini asalnya fi'il mudhari itu semuanya akhirnya dibaca rofa atau dibaca dhammah karena termasuk fi'il mudhari itu termasuk fi'il atau kalimat yang marfu, yang dibaca rofa, yang ditandai dengan dhammah. Kecuali untuk tadkhulina ini rofanya ditandai dengan nun yang ini. Mengapa? Karena tadkhulina ini adalah fi'il mudhari untuk anti, untuk kamu perempuan. Kalau yang untuk laki-laki itu akhirnya dibaca dhammah sebagai tanda rofa. Tapi kenapa di sini pada contoh-contoh ini akhir dari fi'il mudhari itu dibaca dibaca fathah. Ini. Dibaca fathah. Karena fi'il mudhari ini sudah didahului oleh lam. Lam ini termasuk amil nasib, yaitu kalimat yang mempengaruhi atau yang menjadikan fi'il setelahnya harus dibaca nasab, ditandai dengan fathah. Maka setiap fi'il yang didahului oleh lam itu harus dibaca nasab, antara lain ditandai dengan fathah. Karena itu fi'il yang setelah lam tidak boleh dibaca lam adhabu, tidak boleh dibaca lam adhabu, ini salah. Karena fi'il mudhari ini sudah didahului oleh lam, maka harus dibaca fathah, lam adhaba, lam adhaba, la yajriya, lam tatanawalah, lam tadkhula. Nah, ini fi'il mudhari ini menunjukkan bahwa fi'il ini setelah didahului oleh lam harus dibaca fathah. Hanya harus diingat juga, sebagaimana telah kita pelajari bersama, bahwa fi'il mudhari itu adalah fi'il yang didahului oleh salah satu huruf mudhari'ah yang 4, yaitu
Alif, nun, ya, ta. Nah ini namanya huruful mudharaah. Huruf-huruf mudharaah ini adanya di awal fi'il mudhari'. Seperti ini ada alif, ada ya, ada ta. Nah, setiap fi'il mudhari' ini harus ada salah satu dari huruf-huruf yang 4 ini, yaitu alif, nun, ya, ta. Disesuaikan dengan pelakunya. Lan adhaba ini artinya saya tidak akan pergi ila ayyimakan kemana-mana. Saya tidak akan pergi kemana-mana. La yajriyal la'ibu bisur'atin. Pemain itu tidak akan berlari dengan cepat. Lantatana wala Aisyatu al-futur. Aisyah tidak akan sarapan pagi. Lantadkhula al-fasla ya Ahmad. Ahmad, kamu tidak akan masuk kelas. Lantadkhuli al-fasla ya Aisyah. Aisyah, kamu tidak akan masuk kelas. Nah, sebelum saya lupa, di sini ada lantadkhuli. Kalau yang lain dibaca fathah, kenapa ini dibaca kasroh? Ada ya-nya lagi setelahnya. Nah, perlu diingat bahwa tadkhuli asalnya itu adalah tadkhulina. Tadkhulina. Di mana kalimat ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah anti. Di sini pelakunya adalah anti, yaitu kamu perempuan. Nah, karena di sini kalimat ini adalah tarofaknya ditandai dengan nun, maka setelah didahului oleh an, nunnya dibuang menjadi lantadkhuli. Lantadkhuli al-fasla ya Ahmad. Ahmad, kamu tidak akan masuk kelas. Kita lihat bagian B atau yang kedua. Di sini ada pertanyaan. Limada tajlisuhuna? Limada tajlisinahuna? Dari kedua pertanyaan ini, jawabannya adalah li usahida, li ata'allama, li aqra'a. Limada tajlisuhuna? Li usahida televisiun, li ata'allama lughatal arabiyyah. Limada tajlisuhuna? Li aqra'al qissah. Limada tajlisinahuna? Limada tajlisinahuna? Jawabannya li usahida televisiun, li ata'allamal lughatal arabiyyah, li aqra'al qissata. Kenapa di sini dalam pertanyaan itu ada dua macam jawabannya sama? Karena kalau dalam bahasa Arab itu antara laki-laki dan perempuan itu selalu dibedakan, kecuali pada kalimat anak dan nahnu. Kalau orang kedua anta, itu bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki anta,
perempuan anti. Nah, di sini pertanyaan yang di atas ini, limadha tajlisuhuna, ini adalah pertanyaan untuk orang laki-laki. Artinya ketika yang ditanya orang laki-laki satu, ini menggunakan kalimat limadha tajlisuhuna. Kalau yang ditanya itu perempuan, ini menggunakan kalimatnya limadha tajlisinahuna. Artinya sama, yaitu kenapa kamu duduk di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak ada perbedaan laki-laki perempuan. Kenapa kamu duduk di sini? Laki-laki, kenapa kamu duduk di sini? Perempuan, sama, nggak ada perbedaan. Kalau dalam bahasa itu dibedakan. Untuk laki-laki limadha tajlisuhuna, untuk perempuan limadha tajlisinahuna. Nah, berkaitan dengan yang kita pelajari, yaitu fi'il mudhari yang dibaca nasab. Di sini kita lihat li usahida. Ini fi'il mudhari, li usahida ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang didahului oleh li. Awalnya sama, ketika belum ada li itu sama itu tadi, yaitu usahidu, ata'allamu, dan aqra'u.